Hai guys, kembali lagi di acara Bokap Mania, bosa basi kepopuleran masa kekinian. Anjir, gak semangat banget. Kali ini nih aku kedatangan tamu rekan kerja aku gak sih? Iya, rekan kerja. Bukan rekan ngelot. Nih ada di sampingku, ada, boleh kenalan sendiri yuk sama viewers. Oke, baik. Halo Mania. semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Aji Nugroho, biasa Yes, dipanggil dengan Kak Wahyu boleh. Bukan Kunto Aji ya? Bukan. Ya. Oke. Jadi sini mau ngapain sih yuk? Iya, gak tahu. Gini Kayaknya aja. mau ada yang ditanya-tanyakan tentang apa ini? Kayaknya tentang prostitusi. Enggak ya, enggak. Tentang ini sih. Jadi pembahasan kita hari ini tuh lebih ke diskriminatif di lingkungan kerja. Ya, Itu gimana? of course untuk diskriminatif di dunia kerja itu memang sebetulnya ada. Lo kok semangat banget sih yuk? Enggak ada kayak apa anteran dulu basa-basi kayak kabarnya gimana? Oke, boleh gimana? Oke. Jadi kalau sebetulnya kan memang dari pekerjaan itu sendiri. Itu tuh memang tetap akan ada namanya diskriminasi. Jadi memang apapun yang kita lakukan, terutama kita berhubungan dengan orang, itu akan biasanya timbul adanya diskriminasi itu. Karena kan orang-orang itu memandang kalau misalnya kita bagus, kita berarti brandingnya bagus gitu. lebih ke ini ya. Apa yang ada diri kita tuh jadi poin utamanya gitu nggak sih? Ya, betul Kayak sekali. dipandang bagian itu gitu. Tapi biasanya tuh yang sering terjadi selain di kerjaan menurutmu lingkup apa aja? Sekolahan, masyarakat, atau mungkin pertemanan? Pertemanan otomatis jelas. Oh iya ya. Tetap Anda jelas mengalami ya. nggak sih melakukan atau mengalami gitu? Kalau untuk pertemanan sendiri itu memang terkadang aku juga kadang bisa ini ya, Mendiskriminatif atau menjadi orang orangnya. bully Anda ya ternyata. Tapi enggak sih, sebetulnya kalau bisa kita jangan sampai yang Siapa sih yang kamu bully? jangan sampai. Oke, tapi balik lagi ke diskriminatif kan maksudnya luas sebenarnya ya, nggak cuman kita punya potensi skill baru nanti diskriminatif, kan banyak juga kan. Ini aku punya PT besar nih, aku merekrut orang yang memang udah punya relasi sama aku atau mungkin dia anggota keluarga. Itu sering kamu pernah ngelihat secara langsung nggak atau pernah mendengar secara langsung? Iya betul, jadi kadang kan memang kalau semisal ada ini ya jadi PT itu atau dari salah satu anggota keluarga yang bekerja di PT itu biasanya kan juga timbul adanya untuk bisa diskriminatif juga. Terus kalau sekarang kan sering ya adanya ini ya jalur orang dalam itu. Iya benar banget. Itu tanpa uang pun kalau lewat jalur orang dalam. Tapi kalau dengan uang tuh biasanya yang nggak jalur orang dalam tapi dia dapat relasi. Ya, jadi kayak istilahnya nyogok gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Kalau di lingkungan kerja yang kamu tekuni sekarang gitu. Aku nggak menyebutin kamu kerja di mana soalnya. Untuk di lingkungan kerja saat ini, of course kalau untuk friends dan teman-teman gitu, I think itu. Emang kamu punya circle ya? Jangan kali gue tanya kayak gitu. Padahal kita di lingkup kerja aja punya grup sendiri. Iya gitu. Jadi otomatis kalau kayak gitu ya tetap ada. Tapi untuk saat ini aku jalaninnya ya teman-temannya oke gitu. Tapi memang kadang ada salah satu yang memang rekan teman gitu. Teman kerjanya itu menjadi objeknya gitu. Tapi tapi kan nggak yang terus dalam artian kayak sesekali aja, nggak yang tiap saat dibahas gitu kan. Atau tiap saat dibahas ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau yang untuk kerjaan saat ini sebetulnya tuh memang seperti itu. Tapi kalau dulu yang pas. Tapi guyon kan, maksudnya kembali lagi kayak itu cuma candaan, nggak sampai terus. Aku nggak mau temenan sama dia kan ini nggak kompeten di kerjaanku, nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kan kamu kerjanya itu kan ada divisimu sendiri gitu. Lah di divisimu sendiri sehat nggak menurutmu? Untuk saat ini, I think ini enak. Jadi rekan kerjanya. Divisi umumnya, maksudnya divisi menyeluruhnya? Ya enak. Jadi. Peres lo yuk. Tadi perasaan di belakang layar mau. Enggak gini. Kalau semisal untuk di divisinya itu memang oke, enak teman-temannya itu. Tapi kalau semisal di luar divisinya itu kan memang kadang ada yang ya sih. Itulah. Tapi dulu kamu pernah kerja sebelum dikerja di tempat ini. Kalau kamu berada di hal dimana kamu diskriminatif, mungkin ya, Wahyu tuh gendut misal kayak gitu. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi diskriminatif itu? Jadi kalau pas saat dulu ya di tempat kerja dulu untuk diskriminatif seperti itu
belum ada sih, jadi nggak ada, jadi nggak memandang Kayaknya fisik gitu. mereka takut kali ya mendiskriminasi kamu. Iya sih. Galak ya. Tipikal seperti apa sih kamu dulu di kerjaan kamu yang dulu? Tegas, cuek, atau no comment atau gimana gitu? Jadi kombinasi sih sebetulnya, karena kan ya kalau sama teman-teman yang lain ya oke, kita bisa joinan, maksudnya untuk main sana sini oke. Jadi netral ya. Iya dulu. netral, bukan netral. Nah ini apakah benar nih di negeri ini itu jika melamar pekerjaan agar cepat keterima itu hampir banyak selain lewat kan juga lewat orang dalam, itu menurutmu benar atau enggak? Atau enggak semuanya? Sebetulnya itu memang ada salah satu benarnya, cuma lebih ke relasi sih sebetulnya tadi yang memang relasi. Jadi relasinya itu Oke. sendiri ketika ini ada pekerjaan di sini, jadi nanti kalau ada orangnya tadi, orangnya yang ingin untuk diajak kerja di perusahaan itu, di company-nya itu, ya berarti nanti tinggal suruh untuk apply aja gitu sih. Dan gimana? ya kalau untuk saat ini yang kerjaan saat ini memang kalau aku sendiri dari temanku sendiri. Tapi nggak lewat orang dalam kan? Enggak. Aman kan? Aman. Terus kalau kerabat kamu sendiri nih mengalami diskriminatif, mungkin kamu punya adik misal nih ya, kamu kan atung ya, anak tunggal ya. Misal punya ponakan lah, ponakanmu ngelamar di sebuah instansi, tiba-tiba ada diskriminatif karena kan ada misal cewek ya, kan sekarang mau nyebut nggak diskriminatif tapi memang itu sebuah aturan, tahu kan? Kayak yang diterima itu non hijab, itu menurutmu diskriminatif nggak sih kayak gitu tuh? Itu sebetulnya antara iya dan tidak, tapi kembali lagi ke peraturan yang ada. Iya sih. Ya. Karena kan terkadang company itu memang membutuhkan yang memang tidak ingin berhijab gitu. Tapi kan memang kadang juga memperbolehkan. Jadi tapi itu tergantung. mungkin simpulan dari diskriminatif dari company itu mungkin ya peraturannya jelas-jelas mentiadakan orang yang berhijab. Tiba-tiba di suatu pekan kemudian ada yang diterima tapi dia berhijab. Baru kan bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu diskriminatif. Ya benar gak sih kayak gitu? Kan ada juga karena mungkin kita peraturannya nggak berhijab tapi dia punya value tinggi, akhirnya diterima, padahal yang mungkin ponakanmu itu yang mau ngelamar. Loh kan kemarin aku ngelamar karena berhijab nggak masuk gitu. Itu kamu gimana kalau kayak gitu udah ketahuan gitu? Respon kamu sebagai anggota keluarganya dia? Ya kalau dari anggota keluarga ya memang ini atau sih, review di mapnya. Ayo mengumpulkan massa kita, ini diskriminatif kan banyak sekarang caranya kan. Ya enggak kayak gitu sih, cuma kayak ibaratnya kesel sih. Kesel itu gondo ya pasti gondo. Ya. Maksudnya kenapa nggak dari awal gitu ya nggak sih? Tapi bener sih. Karena di lingkup kerja kamu setuju gak sih ada sistem di mana kalau kamu nggak sering bergaul sama kita juga nggak akan ngasih banyak job ke kamu gitu. Atau mungkin gini, ketika kamu memunculkan sebuah kemampuan kamu di kerja yang itu di luar dari divisimu, atasanmu tuh bakalan nyuruh kerja di bagian itu. Dalam artian kayak kerjaanmu tambah tapi gajinya tetap sama. Pernah nggak ngalamin kayak itu? Kalau ini berbicara yang mana? Yang ini ya semua aja lah. Kalau semisal untuk keseluruhan itu memang antara iya dan tidak sih sebetulnya. Karena kan kalau yang dulu di kerjaan yang dulu itu memang terkadang harus membutuhkan untuk penambahan jam seperti itu. Terus kalau yang untuk saat ini ya tetap sama aja sih. Tapi kamu setuju gak sih ketika orang telat dimaki-maki dipotong gaji? Tapi kalau kita lembur loyalitas, menurutmu gimana itu? Itu sebenarnya nggak fair sih. Iya nggak fair kan, masih peraturan konyol macam apa yang diciptakan beberapa perusahaan yang kayak gitu, oknum-oknum perusahaan yang kayak gitu. Kalau kamu digituin gimana perasaanmu? Kamu tipe kalau orang yang protes, diem aja atau ngajak musyawarah? Lebih ke let in flow aja dulu. Jadi kalau semisal aturannya ini mungkin bisa untuk jadi dijalani dulu gitu. Jadi dijalani dulu. Terus kamu kalau berada di lingkungan di mana itu kamu sering banget diskriminasi, entah di perusahaanmu sekarang atau mungkin kerjaanmu yang akan datang, gimana coba? Apa yang akan kamu lakukan? Lebih ke cuek sih sebetulnya sih. Cuek bodo amat ya. Bodo amat. Tapi kalau itu berkaitan dengan kerja tim, kan sekarang kan kerja itu banyak banget kita harus ngetim. Nggak bisa sih individu, tapi kan hanya beberapa bagian. Tapi kebanyakan memang kita harus ngetim gitu. Itu gimana itu? Padahal kamu diskriminatif kan? Ya tetap cuek aja sih. Sebetulnya memang kita harus mempunyai teknik atau kebodo amatan sih sebetulnya. Ya gimana pun ya kalau semisal untuk berhubungan dengan pekerjaan, ya udah jalanin aja. Kalau semisal itu urusannya nanti ya. Jadi agak ini aja yang ngalir dulu aja. Ngalir dulu ya sebetulnya.
Terus kalau kamu sering nih ngelihat beberapa oknum, kita bicara aja tentang fakta ya. Iya. Fakta yang sering terjadi di masyarakat atau mungkin di lingkungan kerja gitu. Ketika orang itu salah, pernah berbuat salah gitu, yang menurut kita itu atau menurut saya atau menurut siapapun tuh fatal. Dan itu pernah terjadi kesalahan itu pernah terjadi sama orang yang dulu. Padahal tapi orang yang dulu itu berbuat salahnya tuh ringan. Dipecat lah dari perusahaan tersebut. Si orang ini mungkin atau siapapun itu membuat kesalahan yang benar-benar fatal. Entah ada angin dari mana. Misal nih bos kita nih ya, atau bos siapa, mungkin bos kamu di lingkungan yang dulu atau gimana gitu, memaafkan kesalahan yang fatal dari si orang ini. Kamu terima nggak kayak gitu? Walaupun itu nggak terjadi ke kamu gitu loh. Jadi ke orang lain gitu ya. Sebetulnya kalau untuk kita lihat dari SOP-nya dulu. Kalau misal memang SOP-nya itu memutuskan untuk bisa keluarkan ya, why not gitu loh. Nah, karena kan dia yang membuat kesalahan. Dan apalagi fatal ya. Iya, sebetulnya kan harusnya lebih berhati-hati aja ketika memang menjalani ini. Tapi kalau kayak gitu kayak merusak sistem nggak sih, dalam artian kayak akhirnya itu hukum di sebuah company itu ya, dilemahkan karena kan misalnya kamu punya permasalahan yang menurut kamu ringan, terus tiba-tiba kamu kayak dipanggil atau mungkin dihadapkan sama bos kamu, terus bilang kamu tuh lo gini kerja nggak becus gitu. Sementara kita berkaca dengan Anda berkaca dengan masalah mungkin yang udah dilakukan sama karyawan yang dulu gitu, yang jauh lebih gede tapi nggak punya masalah. Kamu apakah bakal mengungkit-ungkit itu atau ya diem aja kayak gitu gimana? Ya I think tetap akan protes gitu ya, karena kan ibaratnya udah tahu permasalahannya kok ini tetap ada di sini. Tapi kalau bos kamu punya bukti mana kayak gitu gimana coba? Kalau dari untuk buktinya sendiri ya sebetulnya kan memang sulit ya. Sulit. Ya, kecuali kalau kamu punya bukti dalam artian kamu punya bukti perlakuannya dia di perusahaan itu seperti apa gitu, otomatis kan nanti bisa buat bahan banding, bukan ancaman ya, kita bilangnya bukan ancaman tapi banding gitu. Jadi gimana? Kalau bisa ya cari buktinya juga. Minta dukungan gitu ya. Ya dong, sekarang gini, kalau dia meminta dukungan, yang salah aja meminta dukungan, ya otomatis kita yang benar juga akan meminta dukungan yang sama. Iya dong. Sih, maksudnya janganlah ya membenarkan sesuatu yang sudah salah gitu. Oh ya, tadi kan memang siapa? Kamu yang tanya, sekarang aku tanya. Oke, boleh. Aduh, biar fair. Boleh, ya. Apa yang kamu tanyakan? Kalau untuk saat ini, pernah nggak itu juga mendapatkan diskriminasinya itu? Diskriminasi bukan yang di saat ini, mungkin yang di dulu sih. Di dulu itu ya pernah sih. Kan sikap senioritas di setiap instansi ada tuh. Betul. Nah, padahal tuh aku tahu, maksudnya orang yang bersikap sok-sokan senioritas itu punya beberapa macam dosa. yang mungkin lebih besar daripada yang lainnya gitu loh. Maksudnya sering mengalami hal di mana dilecehkan secara verbal dalam artian kayak direndahkan. Kamu tuh belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa gitu. Kenapa kok berasa bisa ngatur segalanya kayak gitu. Itu sering gitu. Terus kalau kamu tanya sikap aku gimana gitu ya. Jadi aku lebih kayak aku kan jarang ya ikut kumpul-kumpul di A, B, C, maksudnya kayak dalam artian gabung di semua circle, nggak, aku gabungnya cepet yang nyaman aja, yang terus ini jadi diri sendiri aja, aku nggak mau cari muka gitu. Ya berarti ini sama ya, jadi capek sih berada di lingkungan dimana kita harus memaksakan diri untuk jadi orang lain. Iya nggak sih? Jadi kayak mending ngalir. Prinsip kerjaku adalah gini yuk, aku kerja berangkat ya, absen ngajar yang terbaik gitu ya, karena aku kan di lingkungan ini ya yuk. Terus habis itu kalau udah gak ada masalah ya udah tinggal nunggu gajian pulang gitu aja. Intinya kayak berangkat kerja pulang gitu. Jadi nggak ada hal yang perlu aku khawatirin di lingkup kerja sekarang gitu. Kalau kamu prinsipnya gimana kalau di lingkup kerja? Kalau cari muka kayak? Enggak, serius enggak cari muka. Cuma lebih kayak istilahnya itu untuk flexing ya. Flexingnya itu untuk lebih ke ini ya, bakatnya. Kalau kita punya bakat yang memang oke, kenapa nggak di flexing? Cuma kan memang terkadang itu menjadi bumerang buat kita, atau terutama aku kalau semisal nanti mempunyai kompetensi yang lebih, itu biasanya nanti akan didorong untuk yang pertama. Kalau kamu punya berbagai fasilitas yang kamu punyai sendiri, sedangkan mungkin di instansi tersebut membutuhkan fasilitas yang kamu miliki. Tapi kan etika seorang instansi kan harusnya kan kalau memang di situ nggak ada pengadaan barang,
Nah, ketika bos kamu bilang, "Ya udah pakai alatmu sendiri pribadi." Itu nggak dikasih uang ganti atau apa, kamu responnya gimana itu? Kayak gitu. Ya Tetap bawa alatmu atau gimana? Kalau untuk membawa alat sendiri sih ya tergantung. Itu apakah memang penunjangnya melebihin atau enggak sih ya. Ya tergantung sih sebetulnya, itu nanti kembali lagi. Kalau dari diri sendiri ya menurutku ya enggak suka. Berarti aja kamu sebetulnya. ya tetap ada rasa nggak suka tapi profesionalitas aja. Ya lebih ke Kalau aku nggak mau sih sampai sekarang. Alatku ya alatku gitu. Jangan sampai dipinjam-pinjam orang gitu. Oke. Iya kan prinsip orang beda-beda ya Yu gitu. Terus mungkin pesan untuk ada nggak kamu yang mau kamu sampaikan ke perusahaan-perusahaan, atau mungkin kalau kamu punya perusahaan sendiri, sistem seperti apa yang ingin kamu bangun biar menghindari dari diskriminatif gitu? Sebetulnya kalau untuk dari gimana caranya, kalau semisal aku mempunyai dari ini ya perusahaan itu sendiri ya, otomatis untuk syarat-syaratnya ya juga akan memudahkan sih. Jadi memudahkannya ibaratnya ya udah nggak usah yang bertele-tele, terus nanti ketika sudah berjalan ya otomatis menghilangkan semua yang ada mulai dari senioritas dan lain sebagainya. Jadi kita lebih ke menghapus sistem senioritas dan menegakkan sistem kewahyuan. Iya, jadi ke friendly gitu loh. Sistem apa sih Yu? Friendly tadi ya? Iya, maksudnya kita tetap harus berkeluarga sih. Tapi kalau friendly takut nanti disalahartikan. Ada apa-apa antara bawahan sama atasan. Itu kan sering banget kayak gitu. Karena terlalu dekat, jadi dia kan deket sama Pak Bos, pasti gajinya gede. Wah, iPhone baru ya, pasti. Ya, bener gak sih kayak gitu? Iya, memang itu kan. Tanggapanmu gimana tuh, misal kamu dengan jerih payahmu sendiri dapat fasilitas yang sesuai dengan apa yang harus kamu miliki, tapi karena kamu dipandang banyak orang itu kamu dekat sama bos kamu, jadi kamu punya pandangan sebelah mata kayak gitu. Gimana kamu? Apa perlu ini loh aku tuh dewe nih notani lah gitu? Ya gitu bisa juga sih. Oh gitu. Atau langsung kamu cuek aja kayak tadi? Ya tetap kalau bisa ya sebetulnya kan mereka nggak tahu ya apa yang kita lakukan dari nggak tahu prosesnya. Apakah memang dari side job yang lain atau memang dari yang penting halal ya? Iya, yang penting halal. Oke deh, gitu. Satu kali pesan terakhir untuk orang-orang di luar sana yang menghadapi diskriminatif gimana? Untuk teman-teman semuanya yang memang mendapatkan diskriminatif, lebih baik kalian tetap jalanin aja, tetap profesionalitasnya aja, karena kan memang kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, tapi kita memang bisa untuk mengontrol diri kita sendiri untuk menanggapi bagaimana caranya orang lain itu kurang baik dengan kita, karena kan kita ada dua tangan ya, itu tidak cukup untuk menutup semua mulut, tapi betul. cukup untuk menutup telinga kita untuk betul. Wah, thank you. Aduh, ini nggak kerasa udah hampir setengah jam ya kita berbincang-bincang gitu. Ini kita bakalan sambung di next episode, mungkin kalau ada requestan tentang bullying atau apa gitu ya. Ini jangan lupa kalian tetap subscribe di channel Bokep Mania. Saya David Stefano pamit dan juga Wahyu Aji pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode Bokep Mania. See ya.